Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Poltalk, Politik Talk. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Wanto Sugito. Siap Bang Bro. Ya, beliau adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan nih, kawasan elit di pinggiran Jakarta ya. Iya. Assalamualaikum. Mas Waalaikumsalam Wanto. Bang Bro. Siap. Ini Mas Wanto ini biasanya dipanggil Mas Plutuk ya? Iya betul. Nah, Plutukan atau apa nih kan? Nah, Hobi makan jambu. Mas Wanto, kita buka masker aja biar lebih enak, tapi tetap menjaga jarak ya. Iya siap. Mas Wanto, ini kan kita tahun 2024 nih, kalau buat politisi kan, kalau sekarang sepertinya masih 2 tahun, tapi buat politisi kan sebenarnya waktu yang sangat pendek nih 2024. Kan ada hajatan demokrasi yang luar biasa besar ya, karena ada pemilihan presiden, ada pemilihan legislatif, dan juga ada pilkada serentak di sekitar 500-an daerah otonomi kan. Pada akhir 2024 ya, November itu pilkada, Februari itu pileg dan pilpres. Nah, ini kira-kira kita pengen tahu nih bagaimana PDI di Tangerang Selatan menyambut pesta demokrasi yang luar biasa besar ini ya di Indonesia. Silakan Mas. Iya Bang Bro, makasih nih sudah bisa silaturahim di DPC Tangsel. PDI Perjuangan khususnya di Tangerang Selatan Bang Bro, sebenarnya memang memiliki PR yang cukup besar, karena kita ini kan wilayah pemekaran ya, dari Kabupaten Tangerang lalu kemudian menjadi Kota Tangerang Selatan itu pada tahun 2010. Nah, setelah pemekaran 2 kali pemilu dan berapa kali pilkada, memang PDI Perjuangan belum pernah menjadi pemenang nih di Tangerang Selatan. Jadi setelah pemekaran dari kabupaten hingga ke Tangsel, hingga hari ini PDI Perjuangan belum pernah menjadi mayoritas khususnya di Tangerang Selatan. Jadi 2 kali menang berturut-turut mulai dari 2014 hingga 2019 PDI Perjuangan secara nasional, tetapi PDI Perjuangan di Tangsel masih peringkat kedua. Nah, oleh karena itu pada tahun 2019 setelah pemilu, saya memang ditugaskan oleh DPP partai untuk memimpin PDI Perjuangan di Kota Tangerang Selatan dengan segala warisan politik yang saya dapati. Nah, konsolidasi yang kemudian saya lakukan setelah saya diamanatkan menjadi ketua PDI Perjuangan di Tangerang Selatan, alhamdulillah hingga hari ini dari 7 kecamatan hingga 54 kelurahan dan 715 RW, PDI Perjuangan memiliki perangkatnya Bang Bro. Oh siap. Jadi infrastruktur organisasinya betul-betul kita kelola dengan baik gitu. Sampai ranting? Sampai anak ranting. Oh, anak ranting. Anak ranting itu kalau di PDI Perjuangan basisnya RW. RW ya. Jadi 2 tahun setengah saya memimpin PDI Perjuangan di sini. Alhamdulillah hingga 700 RW ya. Lalu kemudian 54 kelurahan dan 7 kecamatan, termasuk badan dan saya partai terbentuk secara baik. Nah, kenapa kemudian struktur itu kita maksimalkan di periode saya untuk mengejar PR sejarah tadi? Ya. Mengejar PR sejarah tadi karena 2024 adalah tantangan amanat kepada saya, yang kemudian salah satu PR-nya adalah bagaimana 2024 di Tangerang Selatan PDI Perjuangan mampu mengukir sejarah baru sebagai pemenang. Karena di Kongres PDI Perjuangan itu salah satu yang dibahas waktu di Bali itu salah satunya adalah bagaimana mendorong partai menjadi partai pelopor. Partai pelopor itu salah satu syaratnya kan 3 pilar ya. Kalau di PDI Perjuangan itu strukturnya kita kuat, legislatifnya kita pemenang, eksekutifnya PDI Perjuangan yang pegang. 3 pilar ya. Nah itu syarat utama menjadi partai pelopor lah. Jadi kalau kata Bung Karno itu match forming lah ya, menyusun kekuatan itu penting dengan memikul ide, yang kemudian setelah penyusunan kekuatan mampu dilakukan oleh PDI Perjuangan khusus di Tangerang Selatan, maka PR berikutnya kata Bung Karno adalah match and wending, menggunakan kekuatannya. Nah,
untuk kesejahteraan rakyat tentunya. Oh iya pasti, Oke. ya, untuk kesejahteraan rakyat. Karena politik sejatinya kan bicara tentang kemanusiaan, Bang Pro ya. Jadi walaupun kemudian politik merupakan seni untuk memperoleh kekuasaan, tetapi dia sejatinya akan membahas tentang output, tentang kebijakan masyarakat. Sehingga kader-kader partai tentu penting untuk dididik baik dari sisi sumber daya manusia dan ideologi partai. Nah, tujuan 2024 untuk mengukir sejarah baru tadi, yang kemudian saya sebagai ketua partai dengan rekan-rekan melakukan pembenahan secara total. Nah, beberapa kegiatan yang memang kita garap itu betul-betul harus memiliki dampak politik baik sosial dan elektoral. Oke, ya. Jadi seimbanglah antara kerja-kerja politik tetapi juga pahalanya kita dapat. Nah, kan gitu. Tetapi kan rakyat juga harus tahu apa yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan khususnya di Tangerang Selatan. Nah, ini karena Bang Pro sudah main kemari, saya mau buka sedikit di dapur. Kita DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten itu sudah melakukan survei internal. Survei internal memang di tingkat provinsi PDI Perjuangan masih punya PR untuk elektabilitas pertama karena posisinya masih kedua. Tetapi dari 8 kabupaten kota di Tangerang Selatan, di Banten, alhamdulillah salah satu survei yang cukup tinggi unggul elektabilitasnya PDI Perjuangan di Tangerang Selatan. Jadi kalau digelar pemilu hari ini menurut survei yang tentu itu dimiliki oleh partai dan akurasi serta metode surveinya juga betul-betul berkualitas dan baik. Hingga hari ini kalau pemilu digelar PDI Perjuangan di Tangerang Selatan itu sudah unggul, Bang Pro. Sudah itu artinya pengertian mengukir sejarah itu ya terbuka. Bukan satu hal yang mustahil. Bukan satu hal yang mustahil karena tahun 2020 awal kita survei memang peringkat PDI Perjuangan itu setahun saya mimpin di sini kita setiap tahun tuh 2 kali survei PDI Perjuangan khususnya di Tangerang Selatan saya ya. Untuk mengukur rekomendasi pergerakan kita sebagai partai politik. 2020 terakhir itu di pertengahan tahun itu kita masih peringkat ketiga di Tangerang Selatan. Lalu kemudian ada beberapa rekomendasi dalam survei yang kita lakukan, salah satunya memaksimalkan peran legislator kita 8 kursi ini, termasuk dengan struktural untuk betul-betul jemput bola sehingga kegiatan-kegiatannya betul-betul mengarah pada menyerap aspirasi kegelisahan yang ada di setiap lingkungan masyarakat. Advokasi lah, pendampingan. Jadi ada persoalan rakyat baik sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ketenagakerjaan bisa berdiskusi dengan partai melibatkan pengurus-pengurus baik di fraksi atau di struktural partai. Nah, lalu kemudian setelah itu kita lakukan termasuk situasi pandemi itu, pandemi COVID yang pertama, kita memaksimalkan peran struktur untuk berkoordinasi kepada ketua RT, ketua RW untuk mendata warga yang isoman, yang kemudian partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan itu memberikan bantuan warga untuk yang isoman. Tapi bentuk bantuannya apa tuh? Baik sembako, baik nasi jadi yang udah kita buka dapur umum waktu itu. Jadi buka dapur umum sampai 1 bulan buka dapur umum, jadi distribusi itu langsung kita tepat sasaran karena berdiskusi dengan ketua-ketua lingkungan baik RT, RW. Jadi teman-teman perangkat struktur ranting itu benar-benar memaksimalkan untuk berdiskusi kepada tokoh-tokoh lingkungan untuk masalah pendataan warga-warga yang terkena isoman. Nah, di luar itu juga misalnya bahkan saya sebagai ketua DPC ya 2 tahun lebih ini kurang lebih saya sudah mendata itu bahwa masyarakat yang miskin dalam hal ini yang langsung mengkontak saya bahkan menjapri yang punya nomor kontak saya itu sudah hampir 88 orang karena yang bersangkutan merasa rumit untuk diterima di rumah sakit umum daerah. Nah, padahal misalnya beberapa kasus ada rekomendasi rujukan dari puskesmas tetapi begitu masuk ke RSUD kamar penuh dan sebagainya. Nah, sebagai ketua partai tentu saya mengkomunikasikan kepada teman-teman fraksi 8 kursi ini, termasuk kita punya wakil ketua DPR
pimpinan DPR. Jadi begitu ada masyarakat yang mengadu saya, baik sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya, langsung saya dorong kepada fraksi untuk mengawal. Yang alhamdulillah sekian puluh orang yang tadi saya sampaikan itu memang RSUD responsif. Ya, tetapi masyarakat miskin tentu paham bahwa PD Perjuangan sebagai partai politik sudah memaksimalkan upayanya, ikhtiarnya untuk memudahkan mereka masuk ke dalam rumah sakit umum daerah. Karena ternyata memang aspek kesehatan sepertinya saya lihat di Tangerang Selatan juga menjadi salah satu hal yang sangat diutamakan oleh rakyat. Karena dari sekian isu masalah kerakyatan, baik sektor perdagangan, sektor kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, infrastruktur dan sebagainya, nyaris hampir 70% itu berdiskusi dengan saya hanya persoalan kesehatan. Karena itulah setelah melakukan kegiatan di bidang kesehatan, elektabilitas ya minimal walaupun kita tidak punya eksekutif di Tangerang Selatan, tetapi kita membuktikan kepada masyarakat susah, kita melakukan advokasi terhadap mereka, pendampingan. Begitu kita melakukan pendampingan terhadap masyarakat susah karena ingin terfasilitasi agar bisa mudah masuk ke dalam rumah sakit, dan ternyata itu dari mulut ke mulut kan tentu sampai ke lingkungan ya, bahwa warga telah terfasilitasi oleh advokasi partai khususnya di Tangerang Selatan. Itu cara kerja partainya, artinya kan sudah sudah berusaha maksimal ya bagaimana untuk meningkatkan elektabilitas. Tapi ketika pencalegan itu kan figur caleg segala macam juga ikut berpengaruh. Nah, ini bagaimana nih, Mas, untuk memilih caleg-caleg yang kira-kira juga dia bisa ikut menjadi mesin pendorong partai lah supaya lari lagi. Makanya saya selalu menekankan kepada rekan-rekan fraksi ya, 8 kursi yang ada di Tangerang Selatan. Saya minta kepada mereka untuk betul-betul concern terhadap konstituen yang telah tergarap oleh mereka pada pemilu 2019. Jadi dari dewan itu paling tidak mereka tahu bahwa simpul-simpul suaranya ada di mana, sehingga mereka harus betul-betul mampu merawat kegelisahan-kegelisahan yang ada di lingkungan konstituen mereka. Jadi misalnya aspirasi baik usulan dari RW, dari RT dan sebagainya itu harus tereksekusi dengan baik. Nah, bagaimana kemudian mengukur 50 kandidat? Kan karena kita 50 kursi kan. 50, Jadi kira-kira setiap partai politik menyajikan 50 calonnya lah, termasuk PD Perjuangan. Nah, kalau PD Perjuangan karena kita sebagai partai kader ya, tentu memprioritaskan kader. Kan begitu. Jadi umumnya misalnya pertama incumbent ya, lalu yang kemudian yang kedua adalah DPC partai, lalu kemudian yang ketiga adalah PAC ya, pengurus anak cabang, lalu di luar itu nanti baik dari badan dan saya partai ya, itu punya ruang yang sama. Jadi sebenarnya bukan hal yang mudah juga melakukan rekrutmen 50 orang mau nggak jadi caleg PD Perjuangan gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau PD Perjuangan memang mudah ya, karena partai besar ya, partai besar, partai yang kemudian punya nilai tawar juga, sehingga banyak juga yang mau bergabung untuk menjadi caleg di PD Perjuangan. Bahkan ada beberapa bekas ketua partai di Tangerang Selatan sudah ingin betul untuk bergabung ke dalam PD Perjuangan, tapi saya masih lihat situasinya, karena kalau PD Perjuangan itu kan yang kerja, walaupun personal kader itu telah melakukan aktivitas sosial di rakyat, tetapi secara elektabilitas itu biasanya yang besar itu ya partainya, PDI Perjuangan kan. Jadi tidak ada kader yang lebih besar daripada institusi partai. Jadi selalu makanya kita tidak boleh merasa besar di PDI Perjuangan, karena ya yang besarnya PDI Perjuangan. Jadi gitu. Beda. Bagaimana nih kan salah satu pemilih yang menjadi concern itu adalah pemilih kelompok milenial atau generasi Z segala macam. Kalau kita lihat profil anggota legislatifnya PDI yang di Tangsel ini kan ada yang dari generasi Z atau Y, tapi ada juga yang masih baby booms. Nah, kira-kira gimana? Apakah nanti pilihan caleg dari pertimbangan generasi milenial ini? Semua melengkapi, Bang Pro. Jadi
apa namanya, kalau soal caleg kan sebenarnya kita tidak melihat apa namanya, baik dia milenial atau tua ya. Artinya semua punya peran dan kapasitas yang sama untuk dipilih oleh masyarakat. Tetapi dalam konteks milenial, memang kita juga sudah membuktikan, misalnya ketua fraksi PD Perjuangan di Tangerang Selatan itu, Mbak Putri Ayu, itu usianya masih 26 tahun. Nah, 26 tahun tuh generasi Z lah ya. Ya. Lalu kemudian kita buktikan bahwa anak muda juga bisa mimpin apa namanya, legislator yang dari PD Perjuangan di parlemen. Nah, itu kan paling tidak hanya sekedar teori bicara tentang milenial, tapi anak muda juga kita kasih ruang untuk menjadi apa namanya, pimpinan strategis di fraksi Tangerang Selatan. Itu Mbak Putri Ayu namanya. Dia bendahara saya. Nah, lalu kemudian apakah mereka diberikan kesempatan besar? Oh, sangat. Ya, sangat. Karena nanti 50 calon legislatif dari PD Perjuangan, tentu yang daftar mungkin bisa 100 orang dan sebagainya. Tapi kan nanti DPP biasanya memberikan salah satu aturan main ya, juknis misalnya dari scoring dan sebagainya. Tetapi biasanya memprioritaskan juga jabatan-jabatan struktur partai, dalam hal ini misalnya KSB, ya, ketua, sekretaris dan bendahara, baik pengurus cabang, pengurus kecamatan, itu menjadi salah satu tolak ukur apa namanya, karena KSB ini kan sudah banting tulang dia kan, banting tulang dalam apa namanya, memanage struktur partai. Tapi apa namanya, kita juga punya badan dan sayap partai ya, misalnya ada Banteng Muda Indonesia, itu rata-rata muda semua, usianya masih di bawah 25 tahun, termasuk relawan perjuangan demokrasi, Repdem, itu beranggotakan rata-rata semester 7, semester 5, jadi benar-benar anak muda kita berikan ruang semaksimal mungkin, karena generasi itu kan suatu keniscayaan ya, jadi tidak melulu nanti saya muda, pasti kita kan nanti akan tua juga, Bang Pro juga akan tua. Sebagai pemimpin tentu kita harus menyiapkan generasi yang baik kan. Makanya saya sering katakan, pemimpin yang sukses itu bukan melahirkan banyaknya pengikut, tapi pemimpin yang sukses itu melahirkan kepemimpinan berikutnya. Nah, saya memegang pepatah itu. Iya. Mas, tadi kan Tangsel akan mengukir sejarah di pemilu 2024. Mungkin bisa dikonkretkan itu, mengukir sejarah itu apakah mendapatkan kursi katakanlah 15 atau 2 kali lipat dari yang ada, artinya sekarang 8 jadi 16 atau bagaimana nih? Iya, tentu mengukir sejarah memang kalau dalam partai politik tuh terukur oleh kursi. Ya, oleh kursi kalau di legislatif, kalau di eksekutif terukur pilkada sebagai kepala daerah, kader partai memenangkan. Nah, dalam rapat kerja cabang pada tahun yang lalu, kita memang menghasilkan satu keputusan di internal PD Perjuangan Tangerang Selatan, itu menargetkan 13 kursi dari 8 kursi, berarti target kita kenaikan 5 kursi, jadi menjadi 13, dan kita sudah memetakan dapil-dapil mana saja yang berpotensi untuk menambah kursi, tapi kan nggak bisa saya buka dapil sini, nanti rival politik ikut fokus di sana lagi kan. Nah, dengan survei yang terilis kemarin 2 minggu yang lalu, yang tadi saya katakan bahwa kita sudah unggul secara elektabilitas, memang kita nyaris di angka 28%. 28% ya? Iya, kenaikannya cukup tinggi ya, dari artinya bisa menyalonkan sangat sendiri ya di pilkada 2024 bisa menyalonkan nanti. Sendiri. Jadi dari kemarin kita meraih 16%, lalu kemudian elektabilitas yang kita dapati hari ini tembus di 28%. Nah, tapi kan itu tidak boleh menjadi sesuatu hal yang membuat kita santai sebagai kader partai kan. Makanya kemudian kita hari ini merubah strategi lagi, karena 2 tahun setengah kita melakukan hal yang rutin kita lakukan, itu mendorong elektabilitas cukup baik. Nah, hari ini saya dan teman-teman itu turun, jadi turun untuk betul-betul mengidentifikasi beberapa masyarakat yang sudah teradvokasi kita, jadi yang sudah terdampingi oleh kita, baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan sebagainya, keluarganya sekarang kita samperin. Jadi tahun 2020, 2021 itu kan banyak sekali yang sudah teradvokasi oleh kita ya, teradvokasi dalam hal ini kegelisahan mereka, aspirasi mereka kita fasilitasi untuk kita eksekusi apa harapan mereka waktu itu, baik masuk rumah sakit, baik
pendidikan dan sebagainya lah. Nah, hari ini yang sudah banyak kita bantu, kita advokasi itu, hari ini kita jemput bola. Kita turun, kita silaturahim ke mereka, lalu kemudian kita undang tokoh ketua RW-nya dan sebagainya. Karena PDI Perjuangan di Tangsel kita memang juga punya forum RW. Oh. Nah, ini memang menjadi salah satu strategi yang mungkin ya, salah satu hal yang mendorong elektabilitas naik, ya. partai sementara unggul. Sampai karena mereka juga pengurus-pengurus di anak ranting itu. Enggak, itu uniknya. Jadi forum RW ini dia non struktur. Oke. Jadi non struktur, tapi dia betul-betul ketua RW. Betul-betul tokoh lingkungan gitu, betul-betul tokoh lingkungan. Jadi begitu kita memiliki program yang baik, program yang strategis, program yang memang untuk berdampak pada warganya, kita langsung berdiskusi dengan ketua lingkungannya, ketua RW dalam hal ini. Sehingga ketua RW itu punya peran yang positif di lingkungan karena bisa berbuat baik untuk lingkungannya. Baik soal pembangunan lingkungan, baik soal warga yang kesulitan rumah sakit dan sebagainya. Ya paling tidak kita berbuat terbaik lah. Oke. Sobat Warta Kota, target pemilu 2024 naik melebihi sampai 28% ya kalau di survei ini, dan artinya itu PDI Perjuangan Tangerang Selatan kemungkinan bisa mencalonkan sendiri nama ketua DPC PDI Tangerang Selatan, Mas Wanto ini termasuk yang disebut-sebut akan maju sebagai calon wali kota di Tangerang Selatan. Tapi sebelum kita tanya tentang kesiapan beliau untuk maju dan apa strateginya, kita rehat sejenak dulu.